Welcome back to Cinelist, tempat dimana lo bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Dan kali ini yang akan gue kasih adalah sebuah list, salah satu list yang paling banyak di request sebenarnya. Di komen video kita banyak yang minta, di DM Instagram juga banyak yang minta, yaitu tentang film Indonesia dengan plot twist. Gue udah beberapa kali bahas ya soal gimana sih plot twist yang bagus itu, karena Cinelist emang udah beberapa kali juga bikin video soal plot twist. Intinya plot twist yang bagus tuh bukan cuma asal mengejutkan, bukan cuma asal wow tidak terduga, enggak. Mengejutkan tuh salah satu elemen penting, tapi bukan cuma itu. Apakah kemunculannya itu maksa atau enggak, perlu atau enggak, itu juga penting untuk diperhatikan. So, kali ini gue bakal kasih rekomendasi 8 film Indonesia dengan plot twist yang oke. Kenapa 8? Nggak ada alasan khusus sebenarnya. Lebih karena 8 ini aja yang gue paling inget. Jadi kayaknya bakal banyak juga judul yang gue kelupaan dan belum gue masukin di sini. So, kalau kalian punya versi kalian sendiri, langsung tuliskan di kolom komentar. Ini loh film Indonesia dengan plot twist yang buat gue tuh paling keren, tulis. Dan buat yang belum nonton film-film di daftar ini, jangan khawatir, gue nggak akan kasih spoiler. Kalau misal gue mau kasih spoiler, nanti juga gue akan bilang. Tapi mayoritas gue nggak akan kasih spoiler, jadi lu pada bisa nonton dengan tenang. Dan seperti biasa, list ini gue susun berdasarkan urutan abjad. Jadi pacar aku mau. Dia bilang dia sayang sama gue. Yang pertama ada Claudia Jasmine. Ini film rilis tahun 2008 dan sampai sekarang mungkin jadi karya terbaiknya Awi Suryadi ya. Jauh sebelum dia dikenal sebagai sutradara horor, Claudia Jasmine ini beda banget sama karya-karya dia sekarang. Soalnya genrenya adalah drama komedi ringan yang hangat. Ceritanya adalah tentang dua cewek yang punya prinsip bertolak belakang nih soal cinta. Claudia itu tipe romantis yang percaya sama soulmate, sedangkan Jasmine cenderung skeptis soal percintaan. Mungkin kalau dilihat sekarang, twist film ini nggak bisa dibilang baru ya, udah banyak dipakai. Tapi buat gue twistnya itu bisa mendukung emosi di penceritaan filmnya. Sayangnya Claudia Jasmine ini belum ada di streaming. Tahun 2020 tuh pas tengah pandemi, pernah ada special screening di YouTube free, tapi cuma selama 3 hari. Semoga suatu hari bakal ada di streaming film ini. Ibu Mira bisa dengar saya? Ibu? Berikutnya adalah Kamu Tidak Sendiri. Ini sebenarnya bukan film yang bisa dibilang bagus ya. Di luar akting ada Nia Wirasti sama Rio Dewanto, caranya ngemas thriller satu lokasi itu masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi gue suka twistnya. Kenapa? Karena pertama, twistnya itu nggak nipu. Dan yang kedua, karena cara filmnya nyembunyiin twist tadi itu lumayan pinter, yaitu dengan pemilihan angle kamera yang pas dan presisi. Gimana maksudnya dengan angle kamera yang pas dan presisi itu? Lo tonton sendiri deh, filmnya ada di Netflix. Selanjutnya adalah Lentera Merah. Fun fact, ini adalah debutnya Gina Esnur sebagai penulis naskah film layar lebar, jauh sebelum dia dikenal sebagai salah satu sutradara Indonesia terbaik kayak sekarang. Hanung yang jadi sutradara juga masih di awal karirnya, baru debut 2 tahun sebelumnya lewat Brownies. Dan nantinya kedua orang ini bakal collab lagi di film-film kayak Ate Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, sama Rudy Habibi. Dan Lentera Merah ini jadi horor yang lumayan beda ya dibanding tren film Indonesia pada saat itu. Bukan soal teror pocong atau kuntilanak atau genderuwo, tapi tentang koran bernama Lentera Merah yang dibredel pada tahun 1965. Twistnya di sini tuh lumayan oke karena bisa memperkuat kandungan ceritanya itu. Kalau lo penasaran sama twistnya, Lentera Merah bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. 10 menit sebelum chaos. Next ada Mencuri Raden Saleh. Kayaknya sih mayoritas dari lo udah nonton film ini ya dan tahu twistnya kayak apa. Well, lebih tepatnya beberapa twist ya. Dan gue ngakuin sebenarnya twist-twist di Mencuri Raden Saleh ini nggak bisa dibilang groundbreaking, nggak baru dan ngikutin formula film heist pada umumnya. Tapi karena itulah gue suka. Ini contoh film yang dibikin sama orang yang beneran paham sama genre yang diangkat, terus nerapin semua formula genre itu dengan tepat termasuk twistnya. Itu bukan pencapaian gampang loh. Apalagi kita tahu ya, heist tuh masih jarang banget diangkat di film Indonesia. Dan Mencuri Raden Saleh ini bisa lo tonton di Netflix. Selanjutnya adalah Perfect Strangers. Secara keseluruhan gue sebenarnya agak mix sih sama Perfect Strangers versi Indonesia ini. Ada beberapa poin yang oke, tapi ada juga yang menurun dibanding film aslinya. Tapi gue tetap suka twist di endingnya yang bikin kita tuh mempertanyakan mana yang lebih baik, kebenaran yang pahit atau kepalsuan yang manis. Status filmnya emang remake, jadi otomatis twistnya tuh bukan hasil pemikiran original si penulis naskah, tapi itu juga sebuah prestasi loh. Nge-remake sebuah film yang punya reputasi tinggi karena twistnya itu nggak gampang. Dan Perfect Strangers bisa bikin twist itu tetap kerasa fresh. Buat yang belum nonton, Perfect Strangers ada di Prime Video. Jangan pernah buka pintu itu.
Selanjutnya adalah Pintu Terlarang. Dan kalau kita ngomongin list soal plot twist terbaik di film Indonesia tuh bisa aja sebenarnya kalau semuanya diisi sama film-film Joko Anwar. So biar gak kayak gitu makanya cukup gue batasin satu aja film Jokan di list ini. Dan asli susah milihnya. Ada Kala, ada Modus Anomali, ada Pengabdi Setan, tuh semua punya twist yang oke. Tapi akhirnya pilihan gue jatuh ke Pintu Terlarang. Kenapa? Karena film ini tuh ngasih lihat teknik paling dasar dalam bikin sebuah twist, yaitu ngasih clue di sepanjang durasi. Twist Pintu Terlarang tuh sebenarnya klise, udah sering dipakai di banyak judul lain, tapi yang bikin spesial adalah begitu twistnya nongol, lo bakal langsung mikir, oh pantes si A tadi gini, si B itu gitu, dan seterusnya. Soalnya twistnya itu nggak muncul secara mendadak, beneran ditata, di-tease dengan rapi sejak awal. Pintu Terlarang ini bisa lo tonton di Netflix dan Video. Lalu ada Quickie Express. Ini gue agak cheating ya. Tadi gue bilang mau masukin satu film Joko aja, tapi ya nggak apa-apa lah. Toh Quickie Express ini kan sutradaranya bukan Joko ya. Joko nulis naskah aja, sedangkan sutradaranya adalah Dimas Jaya. Ini adalah tipe komedi yang mungkin bakal susah ya kalau mau dibikin hari ini karena konten yang ada di dalamnya. Ceritanya adalah tentang trio gigolo dan ini lucu banget. Humornya berani dan kreatif. Twistnya juga berhasil ngikutin gaya dark comedy yang dibawa di sepanjang film. Dan kalau lo belum sempat nonton film ini, jangan khawatir karena Quickie Express bisa lo tonton di banyak platform. Ada di Disney Plus Hotstar, ada di Prime Video, sampai bioskop online juga ada. Kemudian ada Si Manis Jembatan Ancol. Buat yang sering nonton film-filmnya Anggi Umbara tuh pasti apal kalau dia demen banget munculin twist. Sayang kebanyakan twistnya dia itu jelek, ngawur, konyol. Tapi twist di Si Manis ini buat gue adalah salah satu twist terbaik yang dibikin sama Anggi. Gue akuin tetap meninggalkan beberapa plot hole twistnya, tapi overall adalah twist yang kreatif dan berani melangkah keluar jalur, keluar formula. Mungkin apa yang gue mau omongin ini bakal jadi spoiler ya, tapi susah buat bahas keunggulan twistnya Si Manis ini tanpa ngebahas poin yang bakal gue omongin ini. So kalau misalkan lu bener-bener pengen nonton tanpa tahu apapun soal film ini, tanpa spoiler sedikit pun, bisa lu skip. Jadi gini, di horor lokal, karakter cewek yang jadi korban, entah itu pembunuhan atau pemerkosaan, itu kan selalu gak berdaya dan cuma bisa ngebalas dendam setelah mereka mati dan jadi hantu. Seolah pas masih hidup tuh mereka gak punya daya apa-apa untuk ngebales. Twist di film ini mengubah formula itu. Buat yang belum nonton pas di bioskop, Si Manis Jembatan Ancol ada di WeTV. Oke, itu tadi adalah 8 film Indonesia dengan plot twist keren versi Cinelis. Gue yakin lo punya versi lo sendiri, so langsung tuliskan di kolom komentar film Indonesia apa yang buat lo punya plot twist paling keren. Dan seperti biasa gue ingetin juga, lo bisa request di bawah kita harus bikin list apa berikutnya. Dan jangan lupa like video ini, share di medsos kalian buat kasih rekomendasi buat temen-temen kalian yang cari tontonan. Oke, dan kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye.